ya atau metaplasia ya. Itu mulai dari displasia tadi. Itu yang disebut sebagai lesi prakanker, mau menjadi kanker. Ya, nih model-model ini. Makanya dengan IVA itu kita harus pastikan kemungkinan untuk dia menjadi kanker atau tidak. Diistilahkan menjadi lesi prakanker pada sial serviks. Nah, pengobatannya dua, diablasi atau dieksisi. Diablasi itu dikerok nih. Ini dikerok, yang gambar ini. Dikerok atau dipotong serviksnya sebagian. Ya. Kemudian nanti diperiksakan di laboratorium, dilihat jenis selnya. Jadi pada prinsipnya LSI ada metode ablasi dan eksisi. Nah, ada juga cryo. Ya. Metode ablasi itu, ya, jadi ini metode ablasi ini dibagi lagi. Ada yang cryo, yang ada yang laser atau kateterisasi. Nah, yang cryo ini dilakukannya di puskesmas, ya. Ini dilakukan di puskesmas. Jadi bisa dilakukan apa elektrokoagulasi itu ada dua, dengan cryo atau dengan laser abrasi. Elektrokoagulasi atau jadi ada metode pengobatan, ada ablasi dan eksisi. Nah, kalau eksisi ini banyak nih. Mulai dari lip, leds, konisasi sampai histerektomi. Histerektomi itu angkat kandungan. Namanya juga metode eksisi. Eksisi itu artinya kan kita memotong dan mengambil. Macam-macam metodenya ya. Jadi kita punya dua metode, ada ablasi, ada eksisi. Ablasi bisa dengan cryo, bisa dengan laser, sedangkan eksisi ada bisa lift, bisa leds, konisasi dan sebagainya. Nah, jadi kanker serviks merupakan kanker yang masih banyak pada wanita maupun terbanyak pada genital wanita terutama di negara berkembang termasuk kita. Penyakit yang melalui tahapan prakanker. Kalau yang tadi kita cerita endometrium, kita cerita sea ovarium, kita cerita sea payudara, itu tidak melalui tahapan prakanker. Sehingga dapat dicegah dan dapat diobati dengan adekuat pada masa prakanker. Makanya kenapa selalu kita sarankan ibu-ibu melakukan pap smear IVA setiap 1 tahun 1 kali. Karena ini metode yang paling efektif untuk screening. Jangan tunggu jadi stadium 1, 2, 3, 4 dulu. Karena berkembangnya melalui lesi prakanker. Artinya ada prakanker, belum kanker, prakanker. Jadi diobatinya saja bisa. Pengobatannya apa? See and treat tadi. Lihat dan langsung obati. Jadi kalau kita bisa lihat, langsung kita lakukan cryo nih. Begitu lihat, oh ini ada HIV positif. Langsung lakukan cryo. Itu yang disebut sebagai see and treat. Merupakan salah satu cara pilihan dalam metode mengatasi kanker serviks pada sistem kesehatan yang sederhana dengan cakupan luas. Sederhana itu artinya di puskesmas ya. Dan banyak orang bisa melakukan. Jadi ada fasenya seperti itu ya. Edukasinya harus jalan nih. Setiap perempuan yang sudah melahirkan atau yang belum melahirkan tapi sudah hubungan seksual secara rutin, maka dilakukan untuk setiap tahun melakukan IVA tes ya. Mudah, gampang dan mudah untuk diobati ya. Itu mengenai serviks. Kemudian kita bicara lagi satu mengenai koriokarsinoma. Ini unik nih koriokarsinoma. Karsinoma ini berhubungan dengan kehamilan, tapi juga bisa tidak berhubungan dengan kehamilan, yang disebut sebagai non-gestasional trophoblast. Ya. Kemudian bisa juga berhubungan dengan sisa plasenta. Jadi kalau sisa plasenta persalinan normal, ya, kemudian ada yang sisanya itu tidak lepas, kemudian berkembang menjadi sel-sel yang ganas, dapat menyebabkan suatu kelainan dapat menyebabkan suatu keganasan. Nah, kalau pada kasus plasenta koriokarsinoma yang muncul karena sisa plasenta itu disebut sebagai PSTT, placental site
trophoblast tumor, ya. Disebut sebagai PSTT. Nah, tapi kalau yang berhubungan dengan kehamilan, itu kadang-kadang kita menemukan awalnya hanya suatu mola, komplit hidati mol, mola hidatidosa. Atau mungkin dia suatu parsial mol. Parsial mol itu artinya ada bayinya, tapi ada mola juga, gitu ya. Nah, bayinya bisa meninggal, bisa hidup, ya. Atau mungkin dia sudah masuk ke suatu invasif, mola yang invasif, artinya yang sudah menyerang sel-sel otot dari uterus. Nah, kemudian nih karsinoma ke koriokarsinoma dan yang tadi saya bilang plasenta site trophoblast tumor PSTT, sisa-sisa plasenta atau tempat di mana apa plasenta menempel, kemudian terjadi pertumbuhan sel, makanya menyebabkan tumor atau menyebabkan jadi disebut placental site. Site itu kan tempat di mana plasenta nempel, terjadi pertumbuhan sel tumor yang abnormal. Nah, ini kita memahami koriokarsinoma seperti itu. Spektrum dari kalau istilah umum itu disebut sebagai gestasional trophoblastic neoplasma. Ada juga yang non gestasional, jadi bukan karena kehamilannya, tapi karena penyakit lain. Itu ada, cuma jarang. Yang sering berhubungan dengan koriokarsinoma itu adalah ini. Apakah dia komplit mol, hidatidosa, dia parsial, atau dia mulai invasif, ya. Kemudian berkembang menjadi suatu koriokarsinoma atau placental cell. Ini ada macam-macam. Nah, metastasenya, penyebarannya itu bisa, paling sering itu adalah paru, bisa ke otak, ya. Itu apa namanya invasi atau metastase dari koriokarsinoma. Sangat ganas dan menyerang itu sangat waktu yang sangat singkat, tapi ada tapinya. Kalau diobati dengan baik, tumor ini akan sembuh dengan sempurna. Ya, kalau diobati dengan baik. Makanya setiap perdarahan-perdarahan, setiap perdarahan-perdarahan yang apa eh, terjadi pada kehamilan muda, kita harus pastikan apakah ancaman abortus atau jangan-jangan suatu mola atau suatu parsial mola. Itu sebabnya kenapa pada kehamilan trimester awal itu wajib dilakukan USG untuk mendeteksi ya apakah ada terjadi kehamilan normal atau kehamilan dengan mola hidatidosa. Umumnya kita mengetahui mendiagnosisnya berdasarkan USG. Ya, jarang kita diagnosisnya berdasarkan klinis. Makanya alat bantu kita USG itu kita manfaatkan baik. Begitu ketahuan, oh ini parsial mal, langsung dilakukan evakuasi, dilakukan dilahirkan bayinya, kemudian molanya dibersihkan dengan kuretase. Setelah itu diobati dengan dikemoterapi ya, diobati, mengalami penyembuhannya 100%. Ada dua tumor yang tumor kandungan yang kalau kita tangani dengan baik itu bisa sembuh 100%. Salah satunya adalah karsinoma ini. Yang kedua adalah lesi prakanker tadi, sia serviks. Jadi kalau saya serviks bisa kita temukan lebih awal sampai stadium 1 aja, 1A atau 1B. Begitu dilakukan pengobatan, apakah itu operasi, apakah itu kemo, apakah itu radiasi, hasilnya itu bisa kita klaim 100% akan berhasil. Asal ditemui dalam stadium awal, tidak dalam stadium akhir. Demikian koriokarsinoma, mola hidati dan sebagainya. Ini harus ditemukan dalam kalau sudah metastase ke paru-paru ke otak ya sudah wassalam itu ya itu akan sulit kita untuk mengobatinya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kelainan-kelainan pada organ reproduksi itu kita berpikir tiga empat hal. Satu kongenital, yang kedua adalah malignansi, nah apa namanya tumor non malignansi, yang ketiga adalah tumor malignansi, dan yang keempat adalah infeksi. Tadi sudah saya singgung kalau infeksi terjadi piometra dan sebagainya. Nah ini secara WSG kita bisa lihat ini gambaran mau. Nah, kemudian setelah rahimnya diangkat, kita belah rahimnya, ini gambaran-gambaran mola ya.
Kadang-kadang malah kita pertimbangkan untuk histerektomi. Kenapa? Satu, kalau paritasnya cukup, anaknya sudah cukup ya. Tapi kalau dia baru hamil pertama ya enggak lah. Itu kita pertahankan ya. Jadi penegakan diagnosis pada kasus-kasus ini sama ya, perdarahan di luar siklus haid kita sudah curiga, perdarahan pasca G, CT scan dan sebagainya itu akan menolong ya. Kemudian ya, kemudian laboratorium tumor marker kemarin sudah ya, PA jangan lupa, biopsi, IVA tes, pap smear, ya, operasi kuret tadi ya, itu semua berperan di dalam penegakan diagnosis. Kita tidak bisa menegakkan diagnosis tumor-tumor itu hanya berdasarkan klinis saja. Tetap kita menggunakan diagnosis standarnya adalah patologi anatomi, ya. USG atau imaging juga bisa menolong kita untuk itu. Ada pertanyaan? Tadi ada yang bertanya, saya cek dulu pertanyaannya. Dari Sahwa Aulia. Pasien dengan siklus menstruasi yang sangat tidak teratur, amenorrhea, perdarahan memanjang, dan siklus pendek tanpa keluhan nyeri. Ini pertanyaannya banyak nih. Bagaimana urgensi pemeriksaan lanjutan seperti USG dalam penegakan diagnosis dan apa resiko jika pasien menunda pemeriksaan karena merasa tidak ada keluhan? Oke. Kalau kita bicara gangguan siklus haid, itu artinya apa? Bisa haidnya sering, gitu. 1 bulan 2 kali, 1 minggu sekali, atau dia ndak haid sama sekali 3 bulan, 2 bulan. Nah, jadi gangguan haid itu kita bicaranya begitu. Atau mungkin dia siklusnya panjang, 35 hari, atau dia siklusnya 21 hari. Itu dari sisi waktunya. Kemudian apakah saat dia haid nyeri atau tidak? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, saya jawab dulu. Pertama, kalau haid atau nyeri, nyeri atau tidak, itu sangat tergantung dari apakah pada waktu haid itu ada ujung-ujung syaraf yang kena atau tidak. Tapi setiap pelepasan endometrium dari dinding otot pasti akan disertai dengan keluhan nyeri. Hanya saja kualitas nyeri tiap orang itu beda-beda. Ada yang nyerinya bisa ditahan, ada yang tidak, kan gitu. Ambang nyeri orang beda-beda. Ada yang sampai jingkrak-jingkrak dan sebagainya, ya. Tapi tidak selalu bahwa terjadi menstruasi itu nyeri, tidak selalu. Ya. Kemudian kalau amenore itu dia tidak haid kan, bisa yang primer tuh nggak haid belum pernah haid nih, sampai umur 22 tahun nggak pernah haid misalnya. Atau yang pernah haid waktu sampai SMP sampai SMA setelah itu nggak haid, maka dikategorikan sebagai amenorrhea sekunder. Kalau dia amenorrhea sekunder, kita harus cek dulu apakah dia obes atau tidak, orang gemuk atau enggak, kan gitu toh, PCO kan. Apakah dia orangnya banyak rambut di kaki gitu kan, punya kumis gitu kan. Nah, itu biasa androgenitas. Jadi membuat dia tidak haid. Ya, itu nanti diobati ya. Ya. Jadi, nah, terus kalau misalnya siklusnya panjang, itu berarti estrogennya terlalu dominan atau dia siklusnya pendek. Siklus pendek itu normal 21 hari ya. Kalau kurang dari 21 hari itu berarti dia bukan lagi, itu dia mengalami perdarahan yang memanjang. Jadi bukan siklus yang pendek. Ya, kalau 21 hari dia haid berarti siklus pendek. Nah gitu. Terus bagaimana urgensi pemeriksaan lanjutan? Kalau dia perdarahannya banyak, kemudian menyebabkan anemi, nah harus diperiksa itu HB-nya berapa kan gitu ya. Butuh transfusi atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya
dia udah haid-haid nih, amenore nih, sekunder ya, amenore sekunder. Coba periksa, ada nggak asinya keluar? Dipencet payudaranya keluar asi nggak? Kalau keluar asi, yang kemarin saya bilang kan, prolaktin yang tinggi menyebabkan produksi ASI. Nah, orang yang produksi ASI pasti amenore, gitu. ASINya nggak keluar, berarti kita harus periksa apa? Periksa kadar androgennya, hormonnya yang diperiksa. Gitu ya, untuk kasus-kasus yang amenore. Nah, sekarang kalau dia perdarahan, siklus apa? Setiap 2 hari, 2 minggu haid, 2 minggu haid, ya kan? Berarti kan perdarahan di luar siklus ya. Nah, kalau dia perdarahan berarti tugas utama kita adalah hentikan perdarahan. Dengan apa? Dengan obat. Kasih obat-obat yang menekan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, dia perdarahan lagi, baru kita atur dengan obat-obat supaya nanti siklusnya menjadi normal kembali. Jadi, kalau si orang yang mengalami pendarahan, pertama tugas kita adalah hentikan pendarahannya. Dengan apa? Dengan obat-obatan. Kurat bisa nggak? Bisa. Kalau memang misalnya usianya sudah di atas 50 atau di atas 45. Kalau masih gadis jangan dikurat. Itu biasanya karena hanya gangguan hormonal. Hanya dikasih obat-obatan. Ya. Setelah itu, setelah pendarahan berhenti, kita USG kita lihat. Dinding rahimnya tebal nggak sih? Setelah dengan obat sudah mulai menipis. Oh, bagus berarti kan? Setelah itu baru diatur. Suruh minum obat lagi setiap hari. Supaya apa? Supaya haid yang akan datang akan kembali normal seperti sedia kala. Jadi tugas kita tuh begitu. Satu, hentikan pendarahan. Yang kedua, mengatur haidnya supaya normal kembali. Itu kalau kasus perdarahan. Kalau amenorrhea tadi, kita cari sebabnya amenorrhea apa. Ya, kalau dia amenorrhea sekunder, sebabnya itu karena misalnya androgen tinggi ya kita kasih anti androgen, kasih estrogen gitu kan. Prinsipnya adalah mengembalikan dia ke dalam siklus haid yang normal. Ya. USG menolong kita untuk melihat penebalan dinding endometrium. Mana pandai nih atau tipis gitu kan. Kalau dia tipis, oh berarti obatnya kita cukup memberikan obat-obat misalnya seperti tranexamat untuk hentikan pendarahan. Tapi kalau dia menebal, wah harus ditambah dengan hormon progesteron. Ingat, endometrium menebal karena estrogen yang tinggi. Berarti anti terhadap estrogen adalah progesteron. Gitu ya. Kemudian kalau resikonya jika pasien menunda pemeriksaan. Nah, sekarang apa nih kasusnya? Kalau dia perdarahan terus-menerus, 2 minggu haid, 2 minggu haid, 2 minggu pendarahan, 2 minggu pendarahan, ditunda, ya anemi lah orangnya. Pasti pingsan itu, kan habis darahnya ya, gitu. Kalau ditunda, ya. Atau mungkin ada keganasan ditunda, tahu-tahu stadiumnya lanjut. Nah, tapi kalau misalnya dia amenore, dia nunda pemeriksaan, ya nggak akan haid-haid kalau dia nggak periksa kan gitu ya. Nah, kalau dia tidak ada keluhan, ya Anda perlu untuk lakukan kunjungan kan. Tidak ada keluhan itu maksudnya siklusnya normal, terus hari haidnya juga dari 1 sampai 4 hari atau 7 hari gitu kan. Gitu. Kalau tidak ada keluhan ngapain harus dikontrol? Tidak ada keluhan itu artinya kan normal ya, segalanya normal, makanya nggak ada keluhan. Itu ya, itu menjawabnya. Pertanyaannya satu tapi satu alinea tapi banyak isinya. Sama ya. Gitu. Jadi menjelaskannya kita lihat amenorrhea tapi pertanyaannya bagus ya. Nah, pertanyaannya bagus. Satu alinea tapi saya menjawabnya hampir bisa setengah jam sendiri. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya bagus. Itu kira-kira pertanyaan yang bisa menjadi kesimpulan atau bisa menjadi resume dari kuliah kita mengenai sistem haid dan reproduksi dan haidnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pas, kita sampai jam 5 ya. Saya mau praktek soalnya. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kita punya 3 subtema ya mengenai reproduksi. Lupa. Mengenai reproduksi, ya. Apakah itu terus? Apakah itu ovarium?
dan apakah itu payudara. Ya, tadi saya sudah singgung uterus sampai ke serviks. Sebenarnya ada di vagina juga, ada pada labia, ya, ada kista Bartholin, ada kista Gardner, ada kista Nabatean, ya, Nabation, kemudian ada sea vagina, sea labia dan sebagainya. Ada hampir setiap organ reproduksi pada perempuan mempunyai potensi-potensi untuk terjadinya kelainan, gangguan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Hmm? Apa yang saya sampaikan ini semacam suatu pengantar, suatu apa ya, suatu overview, suatu pengenalan. Oh, seperti ini kalau kita bicara mengenai apa ovarium, seperti ini kita berbicara. Nah, detailnya itu bisa kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Tetapi di dalam apa RPS-nya kita itu kita hanya sampai pada semacam suatu pengenalan-pengenalan. Tapi saya berharap ini nanti apa kalian akan baca lagi ya supaya nanti